Ada yang bilang, masa SMA penuh kenangan pahit tak terlupakan. Tapi masa SMA-ku penuh dengan getaran masa muda. Si Wancing lama sekali di sini, cepat ke sekolah. MA. Seharian khawatir, hanya untuk sekolah. Apa kamu hanya mau bikin mama khawatir? Tuan muda. Selamat pagi, Tuan Muda. Tashing. Cepat naik mobil, kita hampir terlambat ke sekolah. Pak Wang. Aku naik mobil Tuan Muda, aku nggak naik mobil. Aku lebih baik naik bus di sana. Pak Wang, Joan. Itu perintah Tuan Muda. Nama saya Suan Sing, gadis biasa di SMA Asiti, anak pengasuh Fu, pria tadi. Namanya Fu Yanqi, dia adalah Tuan Muda. Saya tinggal di atap yang sama selama 10 tahun. Saya menyukainya selama 10 tahun, tetapi perbedaan status membuat saya takut untuk sampai. Otak. Kanker otak stadium akhir. Aku hampir mati. Oh Tuhan. Aku memang biasa saja. Tapi kenapa kau begitu gegabah mengambil nyawaku? Fu Yanqi. Fu Yanqi, aku suka padamu. Bisakah mempertimbangkan? Maaf ya. Aku tidak suka padamu. Aku juga tidak berniat pacaran saat SMA. Fu Yanqi, aku tak menyerah padamu. Kamu belum punya pacar, aku masih punya kesempatan. Suan Sing. Toh aku juga hampir mati. Langsung aja nyatain perasaan ke Fu Yanqi. Tuan Muda. Suan Sing. Ini sekolah. Langsung panggil namaku. Fu Yanqi. Aku mau bicara denganmu. Aku suka kamu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Fu Yanqi. Hidungnya mancung banget. Bulu matanya panjang, matanya cantik sekali. Tidak apa-apa, kan? Sakit. Tunggu aku. Fu Yanqi, bantu aku oles obat. Dia seharusnya tidak benci padaku. Baru pasti anginnya terlalu kencang, dia tidak dengar jelas. Fu Yanqi. Sebenarnya aku ketua kelas. Itu wali kelas. Suruh kamu ke kantor sebentar. Apa? Kamu akan menyatakan perasaanmu kepada Siapa cepatlah. 10 tahun. Jangan berkata apa-apa. Apakah kau mencoba membunuhku? Tetapi, saya tidak berpengalaman mendekati orang. Apakah kamu pernah mengejar seseorang? Anda telah datang kepada orang yang tepat. Kamu mengejarnya? Aku tidak. Tapi aku juga punya cowok yang aku taksir diam-diam. Aku berniat nulis surat cinta untuknya. Surat cinta. Apa sih yang kamu sibuk sekarang? Surat cinta. Kembalikan ke aku. Lihat surat cintanya. Surat cinta. Suan Sing nulis surat cinta nih. Buat siapa ya? Ayo lihat siapa yang nulis. Kamu mau membunuh untuk menyembunyikan rahasia. Kalian sedang apa? Ketua kelas. Si Xuan Xing berubah rongan. Ketahuan, mau membunuh untuk menutupi rahasia. Surat cinta ini adalah bukti. Suan Sing, sudah di kelas 12. Saya harap kamu fokus pada pelajaranmu. Surat cinta. Disita, dihancurkan. Disita.
Yanqi. Fu Yanqi. Surat cinta Xuanxing ini ditulis untukku. Fu Yanqi. Surat cinta Xuanxing ini ditulis untukku. Paman Wang, Bagaimana naik mobil tuan muda? aku nggak mau aku nunggu bus di sana. Ternyata, dia sering menghindariku. Bukan karena benci, tapi karena suka padaku. Hanya saja, nilai ujian bulan ini. Xuanxing turun 10 peringkat lagi. Ayo main, cantik. Ayo, main di luar, jangan usil. Xuanxing. Tugas utamamu sekarang adalah belajar. Aku ingin lebih dari tahun ketiga SMA. Tapi juga masa depan kita. Xiao Xingxing, Yanqi, kalian sudah pulang. Tuan muda Xingxing, kalian sudah pulang. Xiao Xingxing, kenapa kamu begini? Hari ini sedang tidak senang ya? Aku baik saja, Nyonya Fu. Hasil ujian bulanan kali ini jelek. Agak memalukan. Nanti ya, jangan panggil ibumu Nyonya lagi. Panggil aku tante saja. Yanqi, Nilai kamu bagus, peringkat pertama di kelas. nanti bantu bimbing Xiao Xing ya. Baik, aku mengerti. Selalu bermimpi punya anak perempuan. Tapi malah dikaruniai anak laki-laki. Untunglah, bintang kecil tinggal di... Akhirnya aku bisa mewujudkan mimpi jadi anak perempuan. Wajah yang sempurna. Benarkah dia nyata? Xiao Wanxing. Aku jelaskan beberapa soal. Semua sudah kamu pahami? Sudah paham. Penjelasanmu sangat jelas, aku benar-benar tercerahkan. Baiklah. Kerjakan soal-soal yang tadi aku kasih ke kamu. Semua soal itu. Serahkan ke aku besok pagi. Sebenarnya aku nggak ngerti. Kata orang, wanita tabah kalah sama pria yang gigih. Lalu pria tabah, apakah juga nggak bisa tahan kalau wanita menyatakan cinta dengan tegas dan berani? Menyatakan cinta dengan tegas dan berani. Berhenti di situ. Aku bukan orang bicara sembarangan. Hari ini, aku bakal ngomong jelas ke kamu. Aku suka sama kamu. Kalau kamu nggak berani nerima, aku punya 100 cara buat bikin kamu setengah mati. Kamu siapa? Ngejar orang kok segitu nekatnya? Aku mudah dikejar, pertimbangkan aku. Siapa yang mau kejar kamu? Kamu nggak kejar aku. Oke, Kalau gitu aku kejar kamu. Kembalikan ke aku, teman. Aku nggak suka ngomong yang nggak penting. Aku suka kamu. Jadi pacarku ya. kembalikan ke saya. Tidak dengar bel. Masih berkumpul di sini. Mau kena potongan nilai ya? Xuanxing. Ikut saya ke kelas. Su Wanxing. Teman-teman, kita akan memperkenalkan murid baru. Mari undang murid baru. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Lu Tinggo. Mohon kerjasamanya ke depan.
Murid pindahan hari pertama menyatakan cinta pada diri sekolah. Benar-benar panutan kita semua. Berani sekali dalam menjadi. Jadilah pacarku, ya. Tahu siapa gadis itu? Jangan tanya aku nggak tahu apa-apa. Sahabat Su. Mohon kerjasamanya ke depan. Ada apa, Xiao Xingxing? Orang yang kamu kejar 2 hari lalu. Jangan-jangan itu dia ya? Enggak kok. Udah, jangan bilang lagi kelas. Bu, saya mau ini, sama ini. Deka. Kartu makanmu gak ada saldo. Bu, pakai kartu saya aja. Fu Yanqi. Barusan. Sebagai ketua kelas, seharusnya bantu teman, jangan berpikir yang aneh-aneh. Fu Yanqi pakai kartu makanannya buat aku. Kenapa ini tidak di... Ini makan siang penuh kasih sayang, kan? Sial banget, susah-susah ngantri di jendela. Makanannya habis. Ayo makan bareng aja. Kalau gitu aku nggak sungkan, ya. Benar nih, bintang kecil. Dengge lu tinggal nembak kamu? Orangnya cukup ganteng juga. Kamu nggak mau pertimbangin? Kamu tahu, Kak Lin. Aku sudah punya orang yang kusukai. Cuma, dia itu seperti bunga di puncak gunung. Orang yang kusukai juga super dingin banget. Serius? Siapa tuh? Aku juga belum yakin bisa dapetin dia. Nanti kalau udah dapet, baru bahas lagi. Kita tukar pengalamannya. Hei cantik, langsung peluk aja ya. Suan Xing, ada apa denganmu? Terima kasih ya. Aku cuma agak kurang gula darah. Cinta dari pacar masa depan. Bibi Shen sebelumnya pernah bilang supaya aku tidak sembarangan makan di sekolah. Ini tadi aku beli dari ruang kesehatan, beberapa glukosa untukmu. Chuan Yanqi pergi ke ruang kesehatan untuk membeli gluk. Aku kasih dia sandwich. Saling memberi, menambah kedekatan. Bagaimana kamu tahu aku? Kue ini, Enak banget. Kemasan ini indah banget. Jangan-jangan ini memang disiapkan khusus buat aku? Ada hal penting nih, jadi gini. Besok siang pertandingan basket. Suan Xing, kalau aku menang pertandingan, mau jadi pacarku nggak? Su Wanxing Bilong. Apakah kamu punya niat buruk sama aku? Ayo, jangan kasihan sama aku karena aku lemah. Lu Ting Hao, tidak suka. Mulai sekarang, jangan lakukan hal yang bikin orang salah paham. Belum nyatain perasaan ke siapa-siapa, kan? Atau gimana kalau kamu kasih tahu aku siapa orangnya, aku bantu kamu kejar? Apa itu Fu Yanqi? Wonsan 212. Bintang kecil. Aku punya kabar heboh nih buat kamu. Barusan Fu Yanqi tiba-tiba daftar buat pertandingan basket sekolah besok sore. Fu Yanqi biasanya gak pernah ikut acara begini, kok tiba-tiba daftar ikut pertandingan basket? Phu Yanxi semangat, Lu Tính semangat, Phu Yanxi semangat, Lu Tính semangat.
Fianci. Fu Yanqi keren banget. Baru kali ini ketua kelas pakai seragam basket. Keren banget ya. Tipis banget. Segitu kurus bisa main basket gak sih? Bintang kecilku, orang yang kusuka lagi di lapangan loh. Orang yang diam-diam kusuka juga ada. Fu Yanqi. Suka Hu Wanzing, kan? Bukan urusanmu. Kamu suka dia, kita senggan. Ini urusanku. Aku sarankan kamu menyerah saja lebih cepat. Dia tidak suka kamu, dia suka kamu. Fu Yanqi sedang melihat ke sini. Fu Yanqi sedang melihatku. Fu Yanqi sedang melihatku. Dia memilihku. Dia melihat ke sini. Ganteng banget, dia lihat aku. Dia benar-benar sedang melihatku. Fu Yanqi, apa dia sedang melihatku? Su Wanxing. Lihat aku akan ambil juara. Menang juara. Fu Yanqi. Tadi aku lengah sebentar. Sebelum pindah, aku kapten tim basket sekolah. Selanjutnya, aku pasti akan mengalahkanmu habis-habisan. Istirahat 10 menit. Skor Fu Yanqi dan Lu Tinghao adalah pukul 23.26. Siapa yang akan menang? Aku tebak Lu Tinghao menang. Kabarnya dulu dia anggota tim basket sekolah, pemain profesional loh. Aku pilih ketua kelas. Dia belum pernah ikut pertandingan basket, tapi tembakannya keren banget. Beneran keren banget. Serius, keren sekali. Lagi keren, sangat keren. Lia. Tino sedang berjalan ke arah kita. Nanti kalau aku kasih Fu Yanqi air dan handuk, kira-kira dia mau terima nggak ya? Lu Tinghao sudah datang. Airku. Wah, wangi sekali. Handukku. Lembutnya. Lihat aku bakal hajar kamu. Jangan pelit gitu. Jangan pelit, nanti kalau aku menang, hadiah buat kamu. Kamu. Semua milikmu. Semangat. Semangat. Bukan bro Lu. Fu Yanqi dapat shock. Fu Yanqi baru kena shock parah. Sekarang dia Fu Yanqi, potong jalan dan rebut bola. pertandingan sisa 5 detik lagi. Siapa yang dapat bola ini? Dia menang. Fu Yanqi menang.
Ketua kelas keren banget. Gerakan dang terakhir itu sungguh seperti dewa turun dari langit. Bintang kecil Menionlura. Ini kesempatanku. Aku akan memberikan handuk dan air ke orang yang aku suka. Doakan aku berhasil ya. Semoga berhasil. Semua salah Lu Tinghao. Dia merebut air dan handuk untuk Fu Yanqi. Terima kasih ketua kelas. Terima kasih Ketua kelas jarang main basket. Kemampuan ini benar-benar tersembunyi. Ketua kelas, tadi pertandingan pasti capek. Minum air. Ini juga ada handuk untukmu. Jangan-jangan orang yang disenangi oleh Kak Shuang adalah... Aku nggak terima barang dari orang lain. Terima kasih. Suansing, aku kalah di pertandingan. Sedih banget, bisa hibur aku nggak? Ah, kamu mau aku hibur kamu gimana? Fu Yanqi. Ada apa ini? Jangan bilang bintang kecil itu. Fu Yanqi, selamat kamu menang pertandingan. Kamu nggak senang ya? Aku nggak bilang nggak senang, kamu terlalu mikir. Kak Shuang. Suansheng. Kamu jujur sama aku, bilang yang sebenarnya. Cowok yang kamu bilang suka selama 10 tahun itu. Apakah itu Fu Yanqi? Karena Kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Sister Shuang, aku tidak sengaja baru tahu cowok yang kamu suka Fu Yanqi. Selera kita mirip banget, pantes aja bisa cocok, kayak serigala dan rubah jadi kompak. Tapi Fu Yanqi itu terlalu dingin, tadi perasaan girliku hancur berkeping-keping. Nggak ngejar lagi. Aku saranin kamu, lebih baik menyerah aja lebih cepat. Sister Shuang, aku pasti harus dapatkan dia. Begitu teguh. Bintang kecil, kamu benar-benar diam-diam suka dia selama 10 tahun? Ibunya pembantu keluarga Fu. Berarti dia pembantu kecil. Ayo pembantu kecil, cepat layani aku. Dia bukan pembantu kecil, dia teman mainku. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggunya, jangan harap bisa datang lagi ke keluarga Fu. Suka. Dari kecil sudah suka. Kalau begitu, aku memutuskan, mulai hari ini, aku jadi penasihatmu. Pastikan kamu bisa dapatkan Fu Yanqi, bunga dingin di atas gunung itu. Bagus banget. Plot twist yang benar-benar nggak terduga. Penasaran banget sama cerita selanjutnya. Kalau bisa beli edisi terbaru, pasti seru banget. Komik ini berita besar. Guys, tadi aku lewat ruang guru, dengar wali kelas bilang mau buat grup belajar. 3 orang per grup, ada ujian mingguan dan bulanan, bakal ada ranking grup. Aku mau satu grup sama Suansing. Lu Tinghao, ini sih strategi biar dapat kesempatan, ya? Jauh-jauh sana. Aku hanya ingin lebih banyak diskusi soal belajar sama kamu. Aku. Kelompok sudah dibagi. Suansing. Masuk kelompokku. Untuk meningkatkan peringkat kelas, kita harus meningkatkan skor rata-rata teman sekelas. Jadi aku sarankan kita membentuk kelompok belajar di kelas, dengan begitu teman-teman bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Yanqi, idemu sangat bagus, guru mendukungmu. Masalah ini guru percayakan sepenuhnya padamu sebagai ketua kelas. Yanqi, apa ini kamu yang mengubah daftar kelompoknya?
Fu Yan Xiai. Apa kamu mengubah daftar itu? Guru yang menyuruhku mengurus ini. Nggak takut aku bilang ke guru, kamu menyalahgunakan kekuasaan? Itu artinya kamu mempertanyakan keputusan guru. Fu Yanqi, Aku nggak nyangka kamu licik seperti ini. Pakai kepercayaan guru untuk berbuat sesuka hatimu, ya? Dengge ya. Aku mau jadi satu grup sama Suan Xing. Selama dia setuju, guru juga nggak akan keberatan. Aku akan langsung cari dia. Lu Ting Hao, jangan dekati Suan Xing lagi. Fu Yan Xiai. Apa hakmu mengatur siapa yang dekat dengan Suan Xing? Aku memang suka Suan Xing. Tidak takut bersaing. Kalau mau, ayo. Tapi syaratnya, jangan ganggu Suan Xing. Kalau tidak, aku tidak akan diam saja. Fu Yan Qi, Kalian berdua? Suanxing. Aku mau ke kantor guru dulu. Kamu tunggu aku di dekat perpustakaan. oke. Sister Shuang, aku barusan nggak salah lihat kan? Mereka berdua. Xiao Xing. Sekarang kamu harus lebih berusaha, ya. Lalu aku gimana? Diurno. Nanti kamu sampai perpustakaan. Duduk dulu di sebelah dia. Habis itu kamu peluk dia. Ah, peluk dia. Ah, karena Ketua kelas, ini kursi yang aku simpan buat kamu loh. Cepat duduk. Kamu, Kenapa suara kamu begitu? aku gak gimana-gimana kok. Ngomong biasa aja. Oh, Kak Shuang bilang cowok suka cewek yang manja, kan? Bawa gak lembaran ujian mingguan kemarin? Matamu gak nyaman ya? Ini Kak Shuang yang ngajarin mengirim kode. Bangun deh. Aku jelasin dulu ya. Kesalahan di beberapa soal ini. Soal ini, Sudah dijelaskan berulang. Tapi kamu tetap salah soal ini. Ini juga tipe soal yang sama. Su Suanxing. Ah. Sudah mengerti belum? mengerti. Ada urusan di organisasi siswa, perbaiki soal sesuai penjelasanku. Nanti aku akan cek. Baik. Lu Ting Hao, bisakah Jangan buang waktumu padaku lagi. Serious? Kamu menganggap pengakuanku serius? Aku merasa kamu sangat menarik. Baru pindah sekolah, aku ingin berteman denganmu. Aku atlet olahraga, sibuk latihan, tak ada waktu pacaran. benarkah? Tentu saja. Aku akui, sebelumnya memang bikin kamu terganggu. Jadi hari ini, aku khusus minta maaf. Comic. Mundur untuk maju. Aku benar-benar jago banget soal pacaran. Fuyanqi, kenapa balik lagi? Ada apa? Kenapa rasanya udara di sekitar jadi dingin? Dingin banget. Keluarkan. Apa? Komik. Aku belum pernah lihat. Suanxing. Jangan suruh aku ulang ngomong kedua kali.
Hei, jangan sobek. Dari Luting Hao, harus aku kembalikan. Jangan sobek, Su Wanxing. Kamu tahu tidak kalau nilai ujianmu turun 2 kali berturut-turut? 2 hari lagi ada ujian lagi. Mau bawa pulang peringkat terakhir? Kamu di kelompokku, nilaimu memengaruhi peringkatku sebagai ketua. Aku, Fu Yanqi, selalu menduduki peringkat pertama. Kebetulan anggota kelompokmu. Aku sangat menyesal. Kamu tidak perlu minta maaf. Yang aku mau adalah sikapmu. Asal menunjukkan perkembangan di ujian mingguan. Tidak membuat kelompok kita ada di peringkat terbawah, aku bisa pertimbangkan beri kamu hadiah. Benarkah? Kelemahan kelompok. Nilai aku yang menentukan batas bawah kelompok kita. Soal hadiah ini, aku yang putuskan sendiri. Jangan kelewat batas. Hati-hati. Su Wanxing, kamu mau nangkap aku sampai kapan? Oh. Datang belajar. Baik. Teman-teman, hasil ujian mingguan sudah keluar. Kelompok belajar menunjukkan hasil bagus. Peringkat individu dan kelompok, ini silahkan saling lihat-lihat. Kelompok dan individu tertinggal peringkat, guru berharap berusaha lebih keras demi kehormatan diri dan kelompok. Usahakan lebih semangat. Kiles. Peringkatku masih tetap stabil seperti biasa. Kamu memang pilar kelas kita. Bintang kecil, kamu di mana? Di sini. Karena kelemahanku ini, grup kita jadi peringkat kelima. Apakah Fu Yanqi akan marah sekali? Habis sudah. Sepertinya Fu Yanqi marah. Maaf ya, aku membuat grup jadi tertinggal. Iya. Ini. Ini. Hadiah karena kamu sudah maju. Tapi aku cuma maju 1 peringkat kali ini. Gak mau. Maju 1 peringkat tetap maju. Fu Yanqi benar-benar tepat janji. Bener banget. Ini hadiahnya apa sih? Buka lihat yuk. Mungkin surat cinta atau tanda cinta setelah 2 hari bersama. Fu Yanqi sudah terpikat oleh pesonaku. Jadi dia ingin langsung menyatakan cinta lewat hadiah ini. Berat banget. Ini. Buku latihan ujian 5 tahun, simulasi 3 tahun. Kamu kira apa, kalau bukan itu? Hahaha. Hahaha. Sister Shuang, Kamu bisa berhenti ketawa gak? ketawa sepanjang pelajaran pagi. Fu Yanqi, Fuci. Cepat lihat. Fu Yanqi. Wah, kakak senior, lagi baca buku apa belakangan ini? Buku tentang bintang kecil. Mahasiswa masuk organisasi siswa karena Fu Yanqi. Mau dekati Fu Yanqi? Cuma mengandalkan kelompok belajar gak cukup. Cobalah jadi kandidat pengurus kelas. Fu Yanqi ingin mencalonkan diri sebagai... Tugas utamamu sekarang adalah belajar. Pemilihan pengurus kelas tidak cocok. Kenapa aku tidak cocok? Tugas pengurus kelas butuh ketelitian, sedangkan kamu sering ceroboh. Kenapa soal matematika sama? Kemarin kerjakan benar, tapi hari ini salah? Aku tidak pandai matematika, tapi aku bisa jadi pengurus kelas. Orang lain bisa mencalonkan diri. Kenapa aku tidak bisa? Apakah sangat buruk? Jenis soal ini. Kemarin sudah bilang ke kamu. Bisa menyelesaikannya. Aku tarik kembali ucapanku tadi.
Fu Yanqi, bisa nggak ganti soal yang lain? Fu Yanqi. Salah kamu, jenis soalnya selalu berubah. Mau pemilihan ketua kelas, grogi? HMPH, aku nggak gugup. Kelihatan kok. Semangatnya tinggi ya. Semoga sukses besar. Lukting Hao, hati-hati ya. Itulah pidato kampanyeku, semoga kalian pilih aku. Shu Wangxing. Diam. Fu Yanqi, aku nggak seburuk kamu pikirkan. Karena dua kandidat ketua kelas sudah berbicara, sekarang silakan kita mulai. Pemungutan suara anonim. Ketua kelas, kamu bertugas menghitung dan mengumumkan hasilnya. Aku dukung kamu, Su Wanxing. Berdasarkan hasil pemungutan suara, umumkan. Yang terpilih sebagai ketua kelas adalah Su Wanxing. Quechuaquilas Su Wanxing. Quechuaquilas Su Wanxing. Wajahnya begitu dingin. Dia tidak percaya aku bisa jadi ketua kelas yang baik. Fu Yanqi tidak setuju aku mencalonkan diri jadi pengurus kelas. Kemarin aku maju, mungkin bikin dia marah. Awalnya, mencalonkan diri jadi ketua kelas untuk mendekatinya. Tapi sekarang, dengan perkembangan ini, jangan-jangan bakal sia-sia semuanya. Aduh, Shu Wanxing. Kelompok kita ada di sana. Ngapain kamu di sini? Ketua kelas. Baruzan Akulia Shu Wanxing. Dia ngintip ke sini diam-diam, tapi nggak berani mendekat. Dia ini. Empire Lupa. Kamu tidak suka orang terlalu dekat denganmu. Xu Wanxing. Wali kelas bilang, kamu harus menyerahkan uang kas kelas. Baik, aku tahu. Nanti aku akan pergi. Di mana uang kas kelas yang aku kumpulkan? Di mana uang kas kelas yang aku kumpulkan? Cari dulu. Ada gak? semua ini tanggung jawab. Kehilangan uang kelas salahku. Fu Yanqi benar, sifat ceroboh memang gak cocok jadi pengurus kelas. Fu Yanqi ngomong apa? Xiao Xingxing ini bukan salah kamu. Siapa tahu uang kelas tiba-tiba hilang? Mungkin aja. Ada yang mencurinya? Su Wanxing, simpan dulu uang ini. Kita hadapi guru dulu. Tidak bisa. Ini tanggung jawabku, meski guru menghukumku di muka umum. Aku tetap terima.
Teman-teman, lebih dari sebulan sejak tahun ajaran baru, perlengkapan umum mulai menipis. Pengurus kelas, Bu Guru, Suwanshing. Ada apa? ini. Uang kelas di tanganmu. bukannya uang kelas itu kamu suruh ketua kelas serahkan ke saya? Uang kelas kamu bilang ke ketua kelas untuk serahkan ke saya? Aku. Kenapa ketua kelas menyerahkan uang kelas ke wali kelas? Aku juga nggak tahu. Mana uang kelas yang aku kumpulkan? Cari dulu. Ada nggak? Ini semua tanggung jawab. Kehilangan uang kelas itu salahku. Fuyanci benar, sifatku yang ceroboh ini memang nggak cocok jadi pengurus kelas. Fuyanci. Kamu berhasil pura-pura lagi. Aduh, astaga. Aku mau ketemu. Kamu mau ikut? Kalau enggak, aku pergi dulu. Fuyanci. Udah nggak menghindari aku lagi. Aku nggak menghindari kamu, kok. Kamu tadi benar, sifatku yang ceroboh ini. Kamu nggak cocok jadi ketua kelas. Aku akan bicara dengan... Uangmu. Pasti akan aku kembalikan. Aku bilang kamu ceroboh, bukan menghakimi kamu. Apa? Meskipun kamu sering gelisah, terlalu bersemangat, dan nggak teliti. Tapi kamu tetap nggak tergantikan. Suwansing. Kamu nggak perlu merasa rendah diri. Fuyanci. Kamu sedang memujiku ya? Hilangnya uang kas bukan salahmu. Apa maksudnya? Bu Guru, ceritanya, keteledoranku, uang kas kelas hilang. Ketua kelas mengganti dengan uangnya sendiri. Semua ini tanggung jawabku. Bersedia mundur dari posisi pengurus kelas. Uang kas hilang akan diganti. Masalah ini bukan cuma mengganti uang kas yang hilang lalu selesai, tapi sikapmu yang mengakui kesalahan sudah bagus. Tetap jadi pengurus kelas dulu saja. Jangan mundur. Terima kasih, Bu Guru. Cepatlah, kelas hampir mulai. Fuyanci, kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu siapa yang mencuri uang kas kelas yang kamu kumpulkan? Kamu tahu siapa yang mencuri uang kas kelas yang kamu kumpulkan? Ternyata dia. Pencuri uang sudah ditemukan. Terserah kamu yang memutuskan. Uang kas kelas tidak ada hubungannya dengan Fuyanci. Kenapa Fuyanci terus membantuku? Suwansing, benar-benar maaf. Ayahku sudah meninggal, dan sekarang keluargaku punya banyak hutang. Aku mohon sama. Jangan kasih tahu guru, ya? Aku bisa nggak kasih tahu guru, tapi kamu harus balikin uangnya. Maaf banget. Ini uang untuk hidup minggu. Kamu pakai dulu Ang Lili. Nilai kamu bagus, punya masa depan cerah. Jangan salah jalan. Suwansing, bertahun-tahun ini, kamu masih sama kayak dulu, terlalu baik hati. Suwansing, bertahun-tahun ini, kamu masih sama kayak dulu, terlalu baik hati. Terima kasih.
Paman itu sebenarnya tidak marah. Jam tangan yang dia kenakan saat menipu kamu untuk mengambil uang sakumu itulah yang gaji ibumu lebih dari 2 bulan. Su Wanxing, kau telah ditipu. Apakah kau menyadarinya? Terima kasih. Oh, begitu. Paman itu benar-benar jahat. Bukankah lebih baik jika tuan muda itu palsu? Dengan begitu, satu orang berkurang di dunia. Orang-orang yang benar-benar menyedihkan. Ayo pergi. Mengapa Fu Yanqi bantu aku? Cari uang kelas yang hilang. Shuangjia. Bisa bantu aku analisis sesuatu nggak? Alarm tingkat tinggi. Itu Fu Yanqi, pacar rumor 3 tahun. Itu Fu Yanqi, pacar rumor selama 3 tahun. Teman-teman, ini siswa baru kita, Shen Jiasui. Shen Jiasui juara sekolah kedua. Kenapa tiba-tiba pindah ke sini? Dengar-dengar sebelumnya Shen Jiasui sering ikut kompetisi bareng ketua kelas kita, katanya mereka. Yanxi. Terimakazi sudah jadi ketua kela Yangbek. Tolong bantu Shen Jiak Super Kling sekolah dan kela kita. Oke. Fu Yanqi, ada hal kubicarakan dengan... Boleh tanya, kamu ada waktu sekarang? Ketua kelas, kata guru, kamu harus segera antar tugas baru ke ruang guru secepatnya. Oh, aku mengerti. Aku akan ke sana. Ada apa kamu mencariku? Aku ingin gabung kelompok belajarmu. Di kelompokmu ada murid dengan nilai rendah yang menurunkan peringkat. Aku bisa menggantikannya. Saya tidak mau mengganti kelompok. Suansing hanya kurang seimbang di beberapa mata pelajaran. Dia tidak buruk. Saya harap kamu tidak menggunakan kata murid buruk untuk menyebutnya. Suansing hanya kurang seimbang di beberapa mata pelajaran. Dia tidak buruk. Saya harap kamu tidak menggunakan kata murid buruk untuk menyebutnya. Hari ini ulang tahun Fu Yanqi. Gimana persiapan hadiahnya? Sebulan lalu, saya mulai persiapannya. Saya, Su Wanxing. Tiket pameran Cahaya. Nanti malam, mau nonton bareng? Serius? Aku malam ini ada urusan. Su Wanxing. Malam ini pergi ke perpustakaan belajar. Boleh minta cuti hari ini? Tidak bisa. Anda, jangan berlebihan. Belajar harus seimbang, dia anggota timmu, tidak perlu memaksa orang belajar. Kita pergi ke pameran manga. Tidak bisa. Aku tidak mau pergi. Fu Wanxing, mengapa takut padanya? Cuma ketua kelompokmu. Kenapa dia begitu ketat mengatur? Jangan sembarangan bicara. Fu Yanqi peduli. Itu demi kebaikanku. Dia orang adil. Kamu bisa ngomong begitu, sebentar lagi ujian akhir sekolah. Aku harus belajar. Pameran anime, aku nggak ikut. Fu Yanqi, hari ini aku ada urusan. Aku izin? Oke. Seimbangin kerja dan istirahat. Ulang tahun Fu Yanqi adalah kesempatan bagus. Aku harus bantu dia. Ulang tahun Fu Yanqi adalah kesempatan bagus. Aku harus bantu dia. Ketua, kamu pengen tahu banget kan? Bintang kecil malam ini mau kemana? Dia menolak Lu Tinghao. Hanya untuk merayakan ulang tahun aku. Ketua. Kamu lagi mikirin apa? Kok belum pulang? Sebentar lagi pulang. Oh. Ketua la Shu Wanxing Tidak datant Belajar. Apa dia pergi ke pameran anime? Itu lu Tingao Yang Mambawanya. Ketua la Naziatidia. Jangan turunkan peringkat kelompok kita. Aku pergi dulu. Suansing. Suansing. Pembohong kecil. Yanxi. Dengar-dengar hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Aku menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Semoga kamu suka. Terima kasih, tapi tidak terima hadiah dari orang lain. Aku bukan orang lain. Kita kan teman. Maaf.
Suwansing. Suwansing. Apa maksudnya ini? Suwansing, ini kamu. Fuyanci, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun aku siapkan. Tidak pergi dengan Lu Tinghao. Aku salah sangka. Ini. Ini jaring penangkap mimpi. Taruh di kamar tidur bisa menyaring mimpi buruk. Kamu. Apa merasa ini kekanak-kanakan? Kalau kamu tidak suka, maka aku. Hadiah dariku tidak bisa kamu ambil. Kalau kamu tidak suka, maka aku. Hadiah dariku tidak bisa kamu ambil. Fuyanci pasti suka jaring penangkap mimpi yang aku berikan. Sayangnya, aku tidak berpikir sebelumnya. Mengungkapkan cinta padanya. Suasananya bagus. Dia setuju. Langsung saja gitu. Benar-benar nggak ngerti sama Suwansing. Nilai pelajaran jelek, tapi bisa satu grup sama Fuyanci. Bisa gabung ke satu grup. Beban saja. Kalau bukan karena dia, grup Fuyanci selalu nomor 1. Dia memang punya keberuntungan. Bener-bener bagus sih. Coba lihat. Fuyanci. Hadiahku. Kamu nggak bisa ambil. Bintang kecil, gimana ini? Hujan gede banget. Gimana kalau nanti ibu aku anterin kamu pulang? Suwansing, naik mobil pulang. Jujur ya, semalam. Kenapa kamu pulang bareng Fuyanci? Sebenarnya sih, dari kecil. Ibu aku pembantu di rumah mereka. Aku tinggal di rumah mereka. Jadi, ibumu itu bibi di rumahnya Fuyanci? Kamu harus jujur sama aku. Cowok yang kamu bilang kamu suka selama 10 tahun itu. Apa itu Fuyanci? Naksir Fuyanci sejak kecil. Tapi kondisi keluarga. Aku nggak pernah berani ngungkapin perasaanku ke dia. Kalau bukan karena tahu hidupku nggak panjang lagi, kata-kata tentang perasaanku itu mungkin nggak. Emang kenapa? Dari dulu banyak cerita putri kaya jatuh cinta pada pria miskin. Kenapa nggak bisa ada cerita tuan muda kaya jatuh cinta pada gadis biasa? Kita ini, meskipun miskin, semangat kita nggak miskin. Nasib belum pas, aku yakin kamu pasti kuda hitam. Dengar dari kamu. Aku jadi lebih percaya diri. Aduh. Panas banget. Tanganku lagi nggak bisa. Suwansing, bisa bantu lapin keringatku nggak? Orang ini masih aja nggak menyerah ya. Sini. Kakak bantu lapin. Aku lap sendiri aja deh. Suwansing. Aku ada urusan mau bicara sama kamu. Nanti. Aku masih harus siapkan materi debat bareng Yanci. Langsung to the point. Aku berharap. Kamu mau mundur sendiri? Dari grup belajar Fuyanci. Suruh aku mundur dari kelompok belajar Fuyanci? Kenapa harus aku? Suruh aku mundur dari kelompok belajar Fuyanci? Kenapa harus aku? Jelas sekali, karena nilai belajar jelek. Teman Su, Bisa kebetulan satu kelompok. itu karena kamu lagi beruntung. Jangan karena beruntung. Lalu terus memanfaatkan orang. Membebani mereka. Fuyanci itu. Orangnya sangat bertanggung jawab. Dia menghargai harga diri anggota kelompok. Tidak enak mengeluarkan kamu dari, tapi orang harus tahu diri. Kamu bilang iya ya.
Kalau aku punya kesadaran diri, aku nggak akan kejar Fuyanzi. Teman Shen, kamu dan Fuyanzi ada Kenapa kamu ambil keputusan untuk hubunganku dengan Fuyanzi, kan dari dulu sudah banyak orang ngomong. Kamu jangan-jangan beneran anggap itu cuma gosip. Shen Jiasue kan pintar di sekolah 2, kok pindah ke sekolah kita? Katanya dulu Shen Jiasue sering ikut lomba bareng ketua kelas kita. Mereka bilang mereka itu. Katanya dulu Shen Jiasue sering ikut lomba bareng ketua kelas kita. Mereka bilang mereka itu. Aku gak percaya. Kami sudah janji akan masuk Qingbei bersama. Apa? Orang malas belajar harus tahu diri. Nilaimu gak cukup masuk universitas. Gak mungkin kan mimpi bertemu Fuyanzi? Orang seperti apa, harus dengan orang seperti itu juga. Bilang apa ini? Nggak kelihatan cocok dengan anak unggulan. Berdiri bareng. Teman sekelas Shen. Kita cuma teman. Jangan ngomong terlalu Aku pantas nggak sama Fuyanzi. Bukan kamu yang nentuin. Kayaknya ekspresi Xiaoxing gak beres ya. Hang, Mau makan daging angsa? Suwansing, kamu mimpi di siang bolong. kamu. Kamu benar-benar mimpi di siang bolong. Kamu. Sile. Shen Jiasue. Apa yang kamu katakan kepada Susi? Bilang ke Suwansing supaya jangan merepotkan Fuyanzi. Fuyanzi unggul di segalanya. Dia tidak seharusnya dipengaruhi Siapa yang bodoh? Nilaimu bagus hebat ya? Iya, benar. Bintang kecil polos, ceria, imut lagi. Jauh lebih baik daripada kamu. Teman Shen. Kamu sama Fuyanzi ada apa hakmu mengambil keputusan? Hubunganku dengan Fuyanzi. Bukannya sudah banyak orang ngomong dulu? Jangan-jangan kamu. Anggap aja itu cuma rumor. Masa iya Shen Jiasue bilang yang sebenarnya? Yanci. Barusan Suwansing dia. Suwansing. Ada apa ini? Suwansing. Ada apa ini? Yanci. Aku nasehatin Wansing buat belajar dengan baik. Jangan jadi alasan grup turun peringkat. Tapi mereka pikir aku sedang menyindir dia. Shen Jiasue, jangan memutarbalikan fakta. Jelas kamu duluan yang menyindir Xiaoxing. Kamu yang memulai. Kamu bilang dia harus menjauh dari Fuyanzi. Aku sungguh heran. Apa Fuyanzi semacam daging setiap perempuan menginginkannya? Suwansing. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku cuma ingin kau bicara. Jangan ganggu. Bukan urusanmu. Suwansing. Jika kamu tidak ingin bicara, aku bisa tidak bertanya. Fuyanzi. Kamu dan Shen Jiasue. Sebenarnya ada hubungan apa? Ini tidak ada hubungannya ingin meningkatkan nilai. Kenapa ini tidak ada hubungannya? Aku suka kamu. Kalau kamu sudah punya pacar, aku tidak berencana untuk mengejar kamu. Suwansing. Apa kamu tahu apa itu prioritas utama? Daripada buang waktu, lebih baik belajar serius. Berhasil kebetulan masuk grup belajar dengan Fuyanzi. Itu karena kamu beruntung. Tidak berarti beruntung. Kamu bisa terus tidak tahu malu. Merepotkan orang lain saja. Kita berjanji. Masuk Qingbei bersama. Fuyanzi. Kamu sudah janji sama Masuk Qingbei. Benar-benar bodoh sekali. apa? Apa? Kamu mau berhenti mengejar Fuyanzi? Aku sangat sedih. Di matanya, aku cuma orang bodoh. Xiaoxing jangan terlalu sedih. Itu dia, Fuyanzi, tak tahu menghargai. Tapi ketua kelas itu, biasanya terlihat ramah dan sopan. Sebenarnya hatinya lebih dingin dari siapa. Lebih baik kamu menyerah saat itu juga bagus. Aku akan langsung bicara dengan guru sekarang. Aku mau keluar dari kelompok belajar Fuyanzi. Shu Wangxing. Inibukan ara perpustakaan. Kamu mau kemana? Jiling harus keluar dari kelompok belajar. Keluar dari kelompok belajar? Bukan, Suwansing.
Apa maksudmu ini? Shu Wangxing. Kamu mau keluar dari kelompok belajar Fu Yanqi? Guru boleh tanya alasannya apa? Guru boleh tanya alasannya apa? Masalahnya ada di aku. Nilai aku terlalu buruk. Di kelompok belajar Fu Yanqi hanya menurunkan peringkat kelompok. Membentuk kelompok belajar. Ide Fu Yanqi. Alasan dia mengusulkan itu, kelompok belajar dibuat membantu siswa dengan kelemahan, supaya maju bersama. Fu Yanqi mengusulkan pembentukan kelompok ini kepada guru. Aku dimasukkan ke kelompok belajarnya. Apakah mungkin? Fu Yanqi. Kamu janjian dengan Shen Jiasue masuk Qingbei bersama? Benar-benar orang bodoh kecil. Tidak mungkin. Kenapa dia masukkan aku ke kelompoknya? Kalau kamu ingin keluar, guru tidak akan memaksamu. Hanya saja, Guru, datang menyerahkan formulir lomba fisika. Yanqi. Kamu datang tepat waktu, Suan Xing bilang. Dia memutuskan untuk meninggalkan. Apa kamu tahu soal ini? Baru saja Suan Xing bilang, keluar dari grup belajarmu. Kamu tahu soal ini? tolong. Aku cuma mau diam-diam keluar. Kenapa harus kebetulan ketemu Fu Yanqi? Dibilang bodoh belum cukup. Apa aku, Suan Xing, nggak punya harga diri? Aku nggak setuju. Semua orang seperti Su. Main keluar begitu. Jadi siapa yang masih menghargai grup belajar ini? Guru. Saya tidak ingin murid seperti Su mempengaruhi seluruh kelas. Shu Wangxing. Qu'es-tu as qui la benar? Kalau tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, lebih baik jangan keluar. Kalau tidak, murid lain dari kelompok lain bisa ikut-ikutan keluar, yang akhirnya bertentangan dengan tujuan awal pembentukan kelompok belajar. Tapi saya mau satu kelompok dengan Su Wanxing. Saya mau satu kelompok dengan Su Wanxing. Lu Tinghao, ini mau dekat sumber air supaya dapat bulan duluan ya. Keluar dari kelompok, kamu ke kelompok siapa? Kelompok Lu Tinghao? Hasil ujian dia selalu paling bawah di kelas. Pelajar yang buruk harus sadar diri sebagai pelajar yang buruk. Nilai kamu biasanya bahkan nggak bisa masuk universitas. Jangan mimpi ada hubungan dengan Fu Yanqi. Orang seperti apa, harusnya bersama orang seperti itu juga. Fu Yanqi, Nilai bagus, jadi sombong ya? kenapa harus meremehkan orang lain? Kalau nilai bagus, ya memang hebat. Kamu, Yanqi. Materi debat di luar sekolah. Coba lihat ini. Yanqi. Materi debat di luar sekolah. Coba lihat ini. Suan Xing, tunggu aku di sana dulu. Ketua kelas. Aku ini benar-benar bodoh. biarkan aku menghadapi semuanya sendiri. Yanqi. Materi debat luar sekolah. Coba lihat dulu. Suan Xing, kamu tunggu di sana dulu. Suan Xing, berhenti mikirin Fu Yanqi, hidup ini pendek. Kamu nggak bisa ngejar dia, dan dia nggak suka orang sepertimu, murid buruk. Lebih baik. Siapkan diri buat akhir hidupmu, keluarkan uangmu. Aku mohon, biarkan aku pergi. Ang Lili, Aku tidak punya uang lagi. Tidak punya uang. Aku tidak punya uang lagi. Tidak punya uang. Tidak punya uang, kenapa tidak mencuri saja? Mencuri setiap hari. Bukankah akan ada uang untuk bayar uang perlindungan ke kami? uang minggu ini. Gunakan dulu ini, Ang Lili. Kamu pintar belajar, masa depanmu seharusnya jangan menyimpang ke jalan yang salah. Aku bukan pencuri. Bukan pencuri. Sekarang. Masih mau melawan. Benar begitu? Mau aku kasih pelajaran ya? Lupa dulu waktu jadi anjing minta-minta padaku? Kalian jangan mendekat. Lepaskan dia. Gadis cilik dari mana ini? Jangan ikut campur urusan orang. Aku kasih tahu kalian. Aku lapor polisi, mereka segera datang. Lapor polisi? Hahaha. Kalau kamu pintar, Cepat pergi dari sini. laporkan polisi.
Kalau kamu pintar, Segera pergi dari sini. siapa yang nggak tahu kalau sekolah kita aturannya ketat? Bawa HP. Langsung kena hukuman. Dari mana dapat HP? Laporkan polisi? Anak kecil ini lucu banget. Nggak punya HP. Mau lapor polisi? Pernah lihat ponsel belum? Gerombolan berandalan ini ternyata cukup tahu aturan sekolah ya. Di siang bolong begini. Kalian berdua, lelaki. Membuli seorang cewek, keren banget ya. Beng Wang, Beng Yu. Menurutku nih, dia juga dari sekolah ini. Pasti dia juga punya uang. Mau aku lepaskan dia? Bawa uang dulu. Aku lepaskan kalian hahaha. Aku kasih tahu kali, aku punya backing. Sentuh aku, dia gak akan biarkan lolos. Dai mana dia? Dai mana? Jangan-jangan dia ya hahaha. Hahaha. Sampai sekarang masih mimpi jadi pahlawan penyelamat cewek ya. Aku kasih tahu kamu, hari ini gak ada yang bakal datang buat selamatin kamu. Serang dia. Bawa tasnya ke sini. Fu Yanzi. Ketua kelas. Anak kecil dari mana ini? Pergi. Jangan ganggu minta uang. Kalau tidak, jangan salahkan kami ya di casa. Berani campur urusan, bakal dihajar. Pergi. Sembunyi yang baik. Wan Xing, ketua kelas bakal baik-baik saja, kan? Ketua kelas. Fu Yanqi. Kamu baik-baik saja nggak? Su Wanxing. Jangan takut. Aku nggak takut, aku hanya khawatir sama kamu. Wan Xing, ketua kelas. Terima kasih kalian sudah menyelamatkanku hari ini. Tenang aja. Hal tentang kalian berdua, aku pasti nggak akan bilang ke siapa-siapa. Aku janji nggak bakalan cerita soal kalian berdua. Masakannya enak banget. Yanzi. Luka di wajahmu itu kenapa? Ketabrak orang mabuk, tapi nggak apa-apa. MA. Bibisu, aku naik ke atas. Pergi sana. Hah, Aduh, lupa kalau bahu Fu Yanqi masih luka. Aku juga naik ke atas dulu, ya. Hang. Haruskah aku mengetuk pintu? Janjian dengan Shen Jiasui, kan? Masuk King Bei bersama-sama. Betapa polosnya. Suan Xing, jangan pelit begitu. Dia terluka karena kamu. Tapi dia bilang kamu itu orang bodoh. Dia nggak suka kamu. Sudahlah, jangan buat diri malu. Su Wanxing. Tengah malam ada suara apa itu? Kok rasanya ada orang? Gak boleh sampai ibuku lihat aku tengah malam muncul di sini. Su Wanxing, apa? Kamu tekan lukaku. Maaf, aku gak sengaja. Datang bantu aku pasang obat di bahu? Iya. Bajumu mungkin harus ditarik lebih turun lagi. Sudah, aku lihat lukanya.
Sekarang aku beri obat. Kosong adalah warna, warna adalah kosong. Suansing, cepat singkirkan semua pikiran yang tidak seharusnya ada dari kepalamu. Suansing. Ah! Suansing. Ah! Shen Jiaxiao bukan pacarku, aku juga tidak akan pacaran dengan orang lain. Dia menjelaskan padaku. Maaf untuk hari itu. Apa? Aku bilang kamu bodoh waktu itu. Senangnya nih. Sudah ada jalan keluar. Semua terang benderang sekarang. Kak Shuang, mungkin aku benar-benar bisa mendapatkan Fuyanqi nih. Tentang soal ini, menurutku, Revolusi belum berhasil. Kawan harus terus berusaha. Ketua kelas, Shen Jiasui, lomba debat. Butuh seseorang untuk mencatat, kan? Ketua kelas, Shen Jiasui, kalian pasti butuh seseorang untuk mencatat di debat, kan? Biarkan Su Wansing melakukannya. Kami tidak begitu membutuhkannya, tapi bisa saja. Ketua kelas, Liu Ying tiba-tiba sakit di toilet, nggak bisa datang. C'est 40. Kita tidak punya pembicara ketiga. Xu Wangxing. Ah, Beberapa hari ini, kamu terus mengikuti grup untuk mencatat, pasti sudah paham tentang topiknya. Ya, tapi aku. Kamu ambil posisi debat ketiga. Aku? Yanxiai. Kamu ambil posisi debat ketiga. Aku? Yanxiai. Kamu nggak bisa sembarangan seperti... Su Wansing nggak pernah ikut debat sebelumnya. bagaimana bisa begitu? Dia bisa. Xu Wangxing. Kesini, duduk di sebelahku. Pembicara ketiga merangkum. Saat pertandingan, Fokus saja mendengarkan argumenku. pertandingan resmi dimulai, silakan pembicara pertama pihak afirmasi mulai berbicara. Selanjutnya giliran tim merangkum. Nilai budaya dalam karya film. Tentang budaya. Tentang warisan budaya dan penyebaran semangat tradisional memiliki peran penting, jadi. Tentang warisan budaya dan penyebaran semangat tradisional memiliki peran penting, jadi. Dalam karya film, kita lebih seharusnya menekankan nilai seni. Baiklah, itu saja kesimpulan saya. Bendera juara ini. Saya merasa sangat terhormat. Bintang kecil, nana. Kaos tema konser. Ini hadiah ulang tahunmu tahun ini. Maaf ya, sebagai kakak yang keren aku juga tidak kaya. Tapi, aku juga nggak kaya. Nggak bisa beliin kamu tiket konser.
Tiket konser. Kayaknya aku bisa dapetin sih. Astaga, kok salah lagi sih? Fuyanci, aku nggak cocok sama matematika. Maksa nggak ada hasil bagus. Kalau nggak mau ngerjain. Tentu aja nggak perlu ngerjain. Serius? Serius. Soalnya tiket konser sebagai hadiah kemajuan cuma ada satu. Kalau kamu nggak berusaha, anggota tim lain akan berusaha. Tiket konser. Tunggu. Tunggu. Aku bisa lagi. Tapi sudahlah. Memaksakan nggak akan membawa hasil baik. Manusia nggak tahu potensi mereka kalau nggak didorong sampai batas. Fuyanci. Berapa peringkat aku harus naik di ujian mingguan untuk dapetin hadiah ini? Karena setidaknya 5 orang. Baiklah. Ujian mingguan kali, aku harus naik 5 peringkat. Jangan baca buku sambil jalan, baca di rumah saja. Jangan baca buku sambil jalan, baca di rumah saja. Fuyanci, menurutmu, aku bisa naik 5 peringkat kali ini? Tergantung usaha kamu sendiri. Apa usaha benar-benar ada gunanya? Betul, Sabtu ini, 2 tiket. Kakak Shuang, saya benar-benar naik 8 peringkat? Benar sekali. Tidak menyangka ya, bintang kecil. Nilai matematika kamu ternyata lulus. Usaha benar-benar ada gunanya. Usaha benar-benar ada gunanya. Pelajar malas begini, sedikit kemajuan sudah sombong. Kalau bukan ketua kelas demi peringkat kelompok, kalau bantu dia les. Gimana dia bisa maju secepat? Oh ya Keberuntungan itu bagian dari kemampuan. Harus punya bakat seperti itu. Coba tawarkan diri agar Fuyanci terima jadi anggota tim. Lihat aja, dia Camus, HMPH. HMPH. Fuyanci. Fuyanci, aku naik 8 peringkat di ujian mingguan. Iya, Kamu mau kemana? konser. Fuyanci pergi bareng aku. Tunggu aku. Sister Shuang, kemarin aku ada perkembangan besar. ceritakan dong. Apa? Fuyanci sampai nonton konser bareng kamu? Iya, karena Fuyanci sangat suka suasana tenang. Tapi dia mau Nonton konser. Tanda dia saka. Kamu harus cepat ambil kesempatan. Ini tanda dia suka. Harus cepat ambil kesempatan. Aku rasa peluangmu besar sekarang. berita besar. Aku dengar pengumuman dari akademik. Untuk mengurangi tekanan ujian, sekolah memutuskan. Malamini dit Lapangan, Adakan Akarin Tukita. Acara ya, woo. Bebek. Sepertinya bahkan langit pun membantumu.
Pengakuan ini pasti berhasil. Bintang kecil, demi kembang api ini, saya habiskan banyak sekali uang. Kalau kau masih gagal, aku akan... Kalau gagal, ya mati saja. Su Wanxing. Pengakuan malam ini, kerahkan Keberanianmu selama 17 tahun ini. Tulisan. Sepertinya ada 2 orang di depan. Sepertinya ada 2 orang di depan. Fu Yanqi. Shen Jiasue. Yanqi, lihatlah, bahkan kembang api pun senang untuk kita. Su Wanxing. Ah, Shen Jiasue bukan pacarku. Aku juga tidak akan pacaran dengan siapapun. Fu Yanqi membohongiku. Padahal mereka berdua sangat dekat. Ternyata semua ini cuma aku yang salah paham. Bintang malam. Su Wanxing. Bangunlah. Su Wanxing. Bintang malam. Bintang malam. Su Wanxing, apa yang terjadi? Jangan dekati dia. Pergi. Kanker otak stadium akhir. Kakek Shuang. Aku takut kamu khawatir, jadi aku belum bilang kalau aku kena kanker. Waktu yang tersisa tidak banyak. Terus berjuang lawan api. Lebih baik aku berpamitan baik-baik dengan kalian. Bintang kecil. Sudah ya. Bintang kecil. Sudah ya. Karena aku hampir mati, ya? Saat ini berhadapan dengan Fu Yanqi. Entah kenapa aku menjadi sangat tenang. Su Wanxing. Tadi malam kamu salah paham. Fu Yanqi, aku tahu itu hanya perasaanku. Tidak perlu menjelaskan. Bukan begitu. Apa? Kamu bukan hanya perasaan sepihak, Su Wanxing. Kamu benar-benar bodoh. Aku tidak bodoh. Kamu tidak bodoh, kenapa kamu tidak menyadarinya bahwa aku sebenarnya sudah lama menyukaimu? Shen Jiasue. Yanqi lihat, bahkan kembang api senang untuk kita. Fu Yanqi. Aku kena penyakit berat. Tidak perlu mengasihani aku. Mengatakan hal seperti ini padaku. Su Wanxing. Kamu sebenarnya tidak sakit parah. Kamu salah ambil laporan pemeriksaan. Kamu cuma anemia biasa. Syukurlah, ternyata aku nggak sakit parah. Walaupun hari gagal ungkapkan perasaan, tapi setidaknya aku selamat. Tunggu sebentar. Fu Yanqi, barusan, kamu bilang suka aku, kan? Bukan karena kasihan, tapi memang suka sama aku sejak awal. Iya. Bibi, pakai punyaku saja. Berikan kepadaku. Bawa tasnya ke sini. Fu Yanqi suka padaku. Fu Yanqi dia suka padaku. Ini bukan mimpi kan? Bodoh. Fu Yanqi. Ham. Jadi, kamu mau
Bersama aku? Suwansing. Aku cuma pacaran di universitas. Kalau begitu aku masuk universitas yang sama denganmu. Xuwangsing. Kamu jangan benar-benar berpikir hubunganmu sama Fu Yanqi ini bisa bertahan lama. Xuwangsing. Kamu nggak berpikir Hubungan kamu dengan Fu Yanqi bisa bertahan lama, kan? Maksud kamu apa? Fu Yanqi nggak perlu ikut ujian nasional. Nilainya langsung dapat ke universitas terbaik. Sedangkan kamu, bahkan untuk masuk jurusan biasa belum tentu bisa. Murid payah, nggak pantas buat dia. Shen Jiasue. Apakah Suwansing pantas untukku itu bukan urusanmu? Yanqi. Kalau aku lihat lagi kamu mengadu domba di depan Suwansing. Jangan salahkan aku kalau tidak peduli lagi soal pertemanan. Bintang kecil, Setelah lolos dari maut, bersiaplah. Megadapi. Ujian akhir neraka ini. Bintang kecil. Setelah lolos dari maut, bersiaplah. Menghadapi ujian akhir neraka ini. Kak Shuang, semangat bareng. Semangat. masih bisa tidur 15 menit. Tampan di samping, aku merasa segar lagi. Masih bisa tidur 15 menit. Tampan di samping, Aku merasa segar lagi. Lanjut kerjakan soal. Karena larangan. Suwansing. Aku segera. Sebentar lagi aku akan meninggalkan sekolah untuk ikut pelatihan praujian di kota. Ada beberapa hal yang ingin kubilang padamu. 10 menit saja. Setelah, akan kembali mengerjakan satu set latihan ujian lagi. Hang. Lu Tinghao, apa ingin kau katakan pada Suwanshing. Kalau nanti Fu Yanqi tidak memperlakukanmu, bisa kembali ke sisiku. Mengizinkan Sebagai cadangan. mengizinkan Sebagai cadangan. Lu Tinghao, bukankah kita selalu jadi teman? Suwanshing. siapa yang mau cuma jadi teman denganmu? Perpustakaan ini menjadi saksi semua masa muda kita. Hari ini, kamu juga akan melangkah keluar. Fu Yanqi, ujian akhir sebentar lagi. Benar-benar gugup. Lakukan yang terbaik saja. Iya. Ujian akhir sebentar lagi. Aku benar-benar gugup. Berusaha semampumu saja. Iya. (547) Nilai ini nggak bisa masuk King Bei. Yanqi, aku mengecewakanmu. Kamu gak mengecewakanku. Aku tahu kali ini kamu sudah memberi yang terbaik. Tapi, Suwansing, ulang saja. Ikut ujian seni. Selama setahun, akan mendampingi kamu sepenuhnya. Percaya. Kamu pasti bisa masuk universitas terbaik. Selama setahun ke depan, aku akan mendampingi kamu. Aku percaya, kamu pasti bisa masuk universitas terbaik.
Hang. Yan, tahun ini. Kamu menjalani hubungan jarak jauh, tapi kamu tiap hari bantu dia belajar lewat ponsel. Hasil ujian perguruan tinggi sudah keluar. Apa Suan Sing ada harapan masuk King Bei kita? Aku percaya, dia pasti bisa, Fu Yanqi. Empat tahun kuliah berlalu dengan cepat. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, semua kuhabiskan bersama Fu Yanqi. Lu Tinghao memenangkan kejuaraan di tim nasional, Xuang Jie menemukan orang yang dia suka di universitas. Kali ini, giliranku jadi penasihatnya, membantunya merancang strategi. Cinta di masa muda itu polos dan tanpa beban. Aku pernah berpikir, aku dan Fu Yanqi selalu bersama. Tapi kenyataan kadang tiba-tiba menghantam keras. Sayang sekali, Anda tidak lolos wawancara di perusahaan kami. Wawancara gagal lagi. Shu Wangxing, Lambur Malamini. Desain karya. Fu Yanqi. Sudah malam, cepat tidur. Urusan pekerjaanku, nggak usah kamu khawatirin. Aku bisa urus sendiri. Shu Wangxing. Kita ngobrol sebentar. Mau ngobrol apa? Tahu kamu dan Fu Yanqi sudah bersama 4 tahun. Hubungan kalian sangat baik. Tapi, Xu Wangxing. Di dunia ini, cinta saja nggak cukup. Untuk dua orang bersama dalam waktu lama, harus seimbang. Aku dan Fu Yanqi, urusan kami, Shen Jiasue, apakah kamu tidak tahu batas? Aku tidak tahu batas. Kamu tidak tahu batas, kan? Aku tidak tahu batas. Aku mitra kerja perusahaan Fu Yanqi. Aku tidak ingin melihat dia menyerah pada kesempatan. Tidak ingin melihat dengan mata kepala sendiri usaha dia sebelumnya jadi sia-sia. Apa yang kamu katakan? Perusahaan Fu Yanqi krisis, mana mungkin dia bilang ke kamu? Lagian, kamu gak bisa bantu dia sama sekali. Sekarang Fu Yanqi menghadapi tekanan krisis industri. Amerika menawarkan kesempatan. Kalau kamu benar-benar suka dia, kamu gak boleh jadi penghalang buat dia. Halo, Fu Yanqi menderita pendarahan lambung. Apa? Apa? Fu Yanqi pendarahan lambung? Dokter, saya segera ke sana. Fu Yanqi, kamu gak boleh kenapa-napa. Dokter, keadaannya? Saya pacarnya. Terlalu banyak minum alkohol. Terlalu lelah menyebabkan pendarahan lambung. Untungnya hanya pendarahan lambung. Kalau terus begini, nanti bisa kena kanker lambung. Terima kasih, dokter.
Aku mitra kerja perusahaannya Fu Yanqi. Tak ingin dia kehilangan kesempatan besar karena kamu. Tidak ingin melihat semua usahanya sebelumnya sia-sia begitu saja. Tidak ingin melihat semua usahanya sebelumnya sia-sia begitu saja. Apa maksudmu? Perusahaan Fu Yanqi. Soal menghadapi krisis, bagaimana mungkin akan diberitahu? Bagaimanapun, kamu tidak bisa membantu apa-apa untuk dia. Perusahaan Fu Yanqi di tahap awal menghadapi krisis industri. Di Amerika, mereka sudah memberinya tawaran. Kalau kamu benar-benar menyukainya, kamu tidak seharusnya menjadi penghalang baginya. Fu Yanqi. Aku tahu mendirikan perusahaan teknologi pintar adalah impianmu. Tapi aku tidak ingin jadi penghalang bagimu. Gadis ini aneh, kemarin seharian. Siang malam merawatmu tanpa istirahat. Hari ini, saat kamu sadar, malah pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Suansing, aku sudah keluar dari rumah sakit. Cepat jemput aku pulang ke rumah. Fu Yanqi. Kita putus saja. Suansing, aku tidak izinkan kamu bercanda seperti ini. Halo. Suansing. Fu Yanqi. Maaf. Kita harus putus. Maaf. Kita harus putus. Kamu hanya bisa pergi ke Amerika tanpa beban. Suansing. Aku akan ke bandara sekarang. Asal kamu datang mencariku. Aku akan tetap tinggal. Suansing, bicara padaku. Suansing. Aku kurang mampu untuk melindungimu. Sehingga kamu harus meninggalkanku. Suansing. Jaga dirimu baik-baik. Fu Yanqi. Semoga perjalananmu lancar dan tercapai semua keinginanmu. Fu Yanqi. Semoga perjalananmu lancar dan tercapai semua keinginanmu. Wow, 5 tahun berpisah, semua banyak berubah. Iya, memang banyak perubahan. Dengar-dengar Fu Setelah pergi ke Amerika, mendirikan perusahaan teknologi. nilainya miliaran setelah go public. Bahkan fotonya langsung dipajang di dinding kehormatan sekolah. Bintang kecil. Dulu kamu putus sama dia, sekarang nyesel enggak? Nggak nyesel. Fu Yanqi. Aku cuma berharap dia makin sukses. Bintang kecil, lihat deh. Fu Yanqi datang. Lihat. Fu Yanqi datang. Waktu itu di grup teman ada yang bilang Fu Yanqi akan kembali dari Amerika. Aku pikir itu bohong, ternyata benar-benar kembali. 5 tahun berlalu. Jenius masih tetap ganteng seperti dulu. Cuma nggak tahu sekarang Fu Yanqi masih jomblo atau enggak. Sekarang dia bahkan lebih bersinar daripada dulu. Pasti sudah ada seseorang di sisinya sekarang. Xiao Xing, dulu aku tanya kenapa kamu putus sama Fu Yanqi, kamu nggak pernah mau kasih tahu aku. Sebenarnya aku bisa lihat itu.
Kamu sebenarnya belum pernah benar-benar melupakan dia. Kalau masih suka, beranilah untuk mengejarnya. Seperti dulu. Kalau masih suka. Beranilah untuk mengejarnya. Seperti dulu. Shuang, keberanian untuk mengejar seseorang sekali saja cukup. Aku tidak tahu apakah kamu punya keberanian itu. Hih. Dia datang. Pacar. Selama setahun ini aku pergi, gimana kabarmu? Fu Yanqi. Kami putus setahun lalu. Kali ini, boleh nggak aku yang kejar kamu lagi? Ini rencanamu, kan? Kalau nggak, gimana caranya aku bisa ketemu lagi sama pacarku?